Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali lagi bersama Ustazah Ria. Kali ini kita akan belajar matematika. Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang KPK dan FPB. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Hayya bina nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang kita mulai ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan belajar KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Nah, jika anak-anak ingin menentukan KPK, anak-anak harus tahu terlebih dahulu tentang bilangan prima yang sudah dibahas pada minggu lalu. Bilangan prima itu apa? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan lain-lain. Selain bilangan prima, anak-anak juga harus mengetahui apa itu faktorisasi prima. Faktorisasi prima itu adalah cara menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang KPK. Selanjutnya kita akan belajar tentang contoh menentukan KPK. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pada contoh soal, yaitu menentukan KPK dari 24 dan 28. Nah, di sini Ustazah Ria menggunakan pohon faktor terlebih dahulu. Kita cari pohon faktor dari 24 di sini. Ya. 24 kita bagi dengan 2, kita dapatkan hasilnya yaitu 12. Nah, jika angka di sini adalah angka genap, kita bagi dengan bilangan prima yaitu angka 2. Karena 12 masih bilangan genap, kita bagi lagi dengan angka 2. Kita dapatkan hasilnya yaitu 6. Begitu juga dengan angka 6. Masih bisa kita bagi dengan angka 2. Kita dapatkan hasilnya yaitu 3. Nah, setelah sampai sini berhenti karena angka 3 adalah termasuk bilangan prima. Dari sini kita dapatkan bilangan primanya yaitu angka 2, 2, 2, dan 3 yang Ustazah Ria beri lingkaran berwarna biru. Jadi faktorisasi prima dari 24 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Nah, karena di sini angka 2-nya ada 3, itu artinya 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, selanjutnya kita cari
pohon faktor dari 28. Masih sama ya, karena 28 adalah angka genap, kita bagi dengan angka 2. Didapatkan hasilnya yaitu 14. Kita bagi lagi dengan angka 2. Kita dapatkan hasilnya yaitu 7. Nah, karena 7 sudah termasuk bilangan prima, itu artinya berhenti sampai di angka 7. Dari 28 kita dapatkan bilangan primanya yaitu 2, 2, dan 7. Jadi faktorisasi prima dari 28 yaitu 2 dikali 2 dikali 7. Nah, karena 2-nya ada 2, itu artinya 2 pangkat 2 dikali 7. Nah, anak-anak, kunci untuk mencari KPK agar anak-anak lebih mudah yaitu pilih semua faktor prima dengan pangkat terbesar. Jadi untuk menentukan KPK, anak-anak memilih pangkat yang paling besar. Anak-anak perhatikan dari faktorisasi 24 dan 28. Di sini ada dua angka yang sama ya, dan memiliki pangkat yang berbeda. Nah, maka dari itu kita cari pangkatnya yang terbesar. Jadi KPK dari 24 dan 28 yaitu 2 pangkat 3. Kenapa 2 pangkat 3? Karena 2 pangkat 3 itu adalah pangkat yang terbesar. Dikalikan dengan 3 dan dikalikan dengan 7. Jadi semua faktor primanya kita kalikan, dan jika ada bilangan prima yang sama dengan pangkat yang berbeda, kita cari pangkatnya yang paling besar. Kita dapatkan hasilnya di sini 2 pangkat 3 di sini artinya yaitu 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 2. Didapatkan hasilnya yaitu 8. Kita kalikan dengan 3 dikali 7 yaitu 21. Jadi hasilnya 8 dikali 21 yaitu 168. Jadi KPK dari 24 dan 28 yaitu 168. Cara yang kedua yaitu menggunakan teknik sengkedan. Nah, anak-anak, di sini kita cari KPK dari 24 dan 28 menggunakan teknik sengkedan. Dan angka yang ada di sebelah kiri yang berwarna biru ini merupakan bilangan primanya ya. Jadi di sini 24 kita bagi dengan 2, diperoleh hasilnya yaitu 12. Begitu juga 28 dibagi 2, kita dapatkan hasilnya 14. Selanjutnya kita bagi lagi, 12 dibagi dengan 2 didapatkan hasilnya yaitu 6. 14 dibagi 2 hasilnya 7. Selanjutnya 6 kita bagi dengan 2 hasilnya yaitu 3. 7 dibagi dengan 2 karena tidak bisa, itu artinya tetap kita tulis 7. Selanjutnya 3 kita bagi lagi dengan 3. Kita peroleh hasilnya yaitu 1. 7 dibagi dengan 3 tidak bisa, maka tetap kita tulis 7. Setelah itu, agar menghasilkan angka 1 semua, 7 kita bagi dengan 7. 1 kita bagi dengan 7 tidak bisa, itu artinya tetap kita tulis 1. 7 kita bagi dengan 7, kita peroleh 1. Nah, untuk menentukan KPK menggunakan teknik sengkedan, anak-anak tinggal menulis bilangan prima yang ada di sebelah kiri atau yang diberi kotak warna biru. Jadi nah, ini dia 2, 2, 2, 3, dan 7.
yang Ustazah Ria beri lingkaran. Ini adalah bilangan primanya. Jadi KPK dari 24 dan 28 yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 7 sama dengan 8 dikali 21. Kita dapatkan hasilnya 168. Nah, dari sini dapat kita ketahui baik menggunakan cara pohon faktor ataupun cara sengkedan, hasilnya yaitu sama 168. Selanjutnya, setelah tadi kita sudah belajar KPK, kita akan belajar tentang FPB. FPB dari dua atau lebih bilangan adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar. Nah, kata kunci jika kita mencari FPB yaitu pilih faktor prima yang sama. Jadi hanya faktor prima yang sama dengan pangkatnya yang terkecil. Jika tadi ketika mencari KPK kita cari pangkat yang terbesar, berbeda dengan FPB ya, kita hanya memilih faktor prima yang sama, tetapi dengan pangkat yang terkecil. Nah, anak-anak, untuk lebih bisa memahaminya, kita akan masuk pada contoh soal. Contoh soalnya yaitu tentukan FPB dari 45 dan 60. Nah, di sini Ustazah Ria menggunakan pohon faktor terlebih dahulu. Kita cari pohon faktor dari 45. Karena 45 adalah bilangan ganjil, itu artinya kita bagi dengan angka 3. 45 dibagi 3, kita peroleh 15. Begitu juga dengan 15, masih kita bagi dengan 3. Kita dapatkan hasilnya yaitu 5. Nah, karena 5 adalah bilangan prima, itu artinya sudah berhenti sampai sini ya. Kita peroleh bilangan primanya yaitu 3, 3, dan 5. Yang Ustazah Ria beri lingkaran warna biru. Jadi faktorisasi prima dari 45 yaitu 3 dikali 3 dikali 5. Karena di sini 3-nya ada 2, itu artinya 3 pangkat 2 dikali 5. Selanjutnya kita akan mencari pohon faktor dari 60. Nah, 60 di sini merupakan angka genap. Kita bagi dengan bilangan prima yaitu 2. 60 dibagi 2 kita peroleh 30. 30 kita bagi lagi dengan 2, hasilnya yaitu 15. 15 kita bagi dengan 3, kita peroleh hasilnya yaitu 5. Nah, jadi bilangan primanya yaitu 2, 2, 3, dan 5. Yang Ustazah Ria beri lingkaran berwarna biru. Nah, ini ya. Jadi faktorisasi prima dari 60 yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Karena di sini 2-nya ada 2, itu artinya 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3 dikali 5. Nah, anak-anak, tadi di awal sudah Ustazah Ria jelaskan ya, untuk mencari FPB kita pilih faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Dari faktorisasi prima 45 dan 60, manakah angka yang sama? Iya, betul sekali, yaitu angka 3 dan angka 5.
Nah, dari angka 3 dan angka 5, angka 3 memiliki pangkat yang berbeda. Yang pertama 3 pangkat 2 dan yang kedua 3 pangkat 1. Nah, karena yang kita cari adalah FPB, kita pilih pangkat yang terkecil. Itu artinya 3 pangkat 1. Karena di sini 5-nya sama-sama memiliki pangkat 1, itu artinya kita tulis 5. Jadi FPB dari 45 dan 60 yaitu 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, kenapa angka 2 tidak ditulis di sini atau tidak termasuk FPB? Karena angka 2 tidak memiliki pasangan yang sama. Jadi tidak termasuk FPB ya anak-anak. Selanjutnya kita akan menentukan FPB menggunakan teknik sengkedan. Nah, sama seperti tadi anak-anak, yang Ustazah Ria beri kotak warna biru di sini adalah bilangan primanya. Sekarang kita bagikan satu persatu. 45 dibagi dengan 2. Karena tidak bisa, itu artinya tetap kita tulis 45. 60 kita bagi dengan 2, hasilnya yaitu 30. 45 tadi karena tidak bisa dibagi 2, tetap kita tulis 45. Lalu 30 kita bagi dengan 2, hasilnya 15. Selanjutnya 45 kita bagi dengan 3, hasilnya 15. 15 kita bagi dengan 3, hasilnya 5. Karena 3 bisa membagi 45 dan 15, kita beri tanda lingkaran. Selanjutnya kita bagi lagi. 15 kita bagi dengan 3, hasilnya 5. Karena 5 tidak bisa dibagi dengan 3, maka tetap kita tulis 5. 5 kita bagi dengan 5, hasilnya 1. 5 kita bagi dengan 5, hasilnya 1. Karena 5 bisa membagi kedua bilangan, kita beri tanda lingkaran. Nah, anak-anak, yang Ustazah Ria beri tanda lingkaran ini adalah FPB-nya. Jadi FPB dari 45 dan 60 yaitu 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi baik menggunakan pohon faktor ataupun teknik sengkedan hasilnya sama ya, yaitu 15. Selanjutnya kita akan belajar tentang menentukan FPB dan KPK dari 30 dan 50. Nah, di sini Ustazah Ria menggunakan teknik atau cara pohon faktor. Anak-anak boleh menggunakan pohon faktor ataupun teknik sengkedan ya. 30 kita bagi dengan 2, kita peroleh hasilnya 15. 15 kita bagi dengan 3, kita peroleh hasilnya yaitu 5. Berhenti sampai di 5 ya, karena 5 adalah termasuk bilangan prima. Jadi bilangan prima dari 30 yaitu 2, 3, dan 5. Kita peroleh faktorisasi prima dari 30 yaitu 2 dikali 3 dikali 5. Selanjutnya kita cari pohon faktor dari 50. 50 kita bagi dengan 2, hasilnya yaitu 25. 25 kita bagi dengan 5, kita peroleh hasilnya yaitu 5. Bilangan primanya yaitu 2,
5, dan 5. Jadi faktorisasi prima dari 50 yaitu 2 dikali 5 dikali 5. Karena di sini 5 ada 2, kita tulis 2 dikali 5 pangkat 2. Setelah kita menentukan faktorisasi prima dari masing-masing bilangan, selanjutnya kita tentukan KPK. Tentunya anak-anak masih ingat bukan? Untuk menentukan KPK, kita pilih semua faktor prima dengan pangkatnya yang terbesar. Kita peroleh KPK dari 30 dan 50 yaitu 2 dikali dengan 3 dikali dengan 5 pangkat 2. Karena di sini 5-nya ada 2 ya, yaitu yang pertama 5 pangkat 1 dan yang kedua 5 pangkat 2. Nah, kita pilih pangkatnya yang terbesar yaitu 5 pangkat 2. 2 dikalikan dengan 3 hasilnya yaitu 6. Dan 5 pangkat 2 itu artinya 5 dikali 5. Kita peroleh hasilnya yaitu 25. Jadi 6 dikalikan dengan 25, kita dapatkan hasilnya 150. Selanjutnya kita akan menentukan FPB. Nah, untuk menentukan FPB tadi, kita pilih faktor prima yang sama dengan pangkatnya yang terkecil. Sekarang coba anak-anak perhatikan. Faktorisasi prima dari 30 dan 50 di sini yang faktornya sama yaitu angka berapa? Iya, betul sekali, yaitu angka 2 dan angka 5. Nah, karena 5 di sini ada 5 pangkat 1 dan 5 pangkat 2, kita pilih pangkat yang terkecil. Jadi kita peroleh hasilnya yaitu 2 dikali 5. Hasilnya adalah 10. Jadi KPK dan FPB dari 30 dan 50 yaitu KPK-nya 150 dan FPB-nya 10. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pada pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Simak contoh dari Ustazah Zahria berikut ini ya. Contoh soal. Bus jenis A berangkat dari sebuah terminal setiap 30 menit sekali. Bus jenis B berangkat dari terminal yang sama setiap 20 menit sekali. Pada pukul 7 pagi, kedua jenis bus tersebut berangkat bersama untuk pertama kalinya. Nah, pukul berapakah kedua jenis bus tersebut berangkat bersama untuk yang kedua kalinya? Nah, coba kalian amati soal tersebut. Bagaimana pemecahan masalahnya ya? Kira-kira menggunakan FPB ataukah KPK? Jika kalian menemukan soal seperti ini atau yang mirip soal ini, maka pemecahan masalahnya yaitu menggunakan KPK. Yuk, kita simak pembahasan dari Ustazah Zahria. Penyelesaian bus A tadi berangkatnya 30 menit, lalu bus B 20 menit. Itu artinya kita mencari KPK dari 30 dan 20. Di sini Ustazah Zahria menggunakan pohon faktor. Nah, anak-anak boleh menggunakan pohon faktor ataupun teknik sengkedan. 30 kita bagi dengan 2, kita peroleh hasilnya 15.
15 kita bagi dengan 3, kita peroleh hasilnya yaitu 5. Kita lingkari bilangan primanya yaitu 2, 3, dan 5. Faktorisasi prima dari 30 yaitu kita peroleh 2 kali 3 kali 5. Setelah itu kita juga akan menentukan pohon faktor dari 20. Karena bilangan genap kita bagi dengan 2. Kita peroleh hasilnya yaitu 10. 10 kita bagi lagi dengan 2. Kita peroleh hasilnya yaitu 5. Sama seperti tadi ya, kita lingkari bilangan primanya. 2, 2, dan 5. Faktorisasi prima dari 20 kita peroleh yaitu 2 dikali 2 dikali 5. Karena di sini 2-nya ada 2, itu artinya dapat kita tulis 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, tentunya anak-anak masih ingat KPK ya. Untuk menentukan KPK tadi, pilih semua faktor prima dengan pangkat terbesar. Nah, di sini ada 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 2. Itu artinya kita akan memilih salah satu. Kita pilih 2 pangkat 2 karena yang terbesar. Jadi KPK dari 30 dan 20 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. 2 pangkat 2 artinya 2 dikalikan dengan 2. Hasilnya yaitu 4. 3 kita kali dengan 5, hasilnya 15. 4 dikalikan dengan 15, kita peroleh hasilnya yaitu 60. Nah, setelah seperti ini, jadi pukul berapakah ya mereka akan berangkat bersama lagi? Nah, kita tambahkan caranya. Tadi mereka berangkat pukul 7. Kita tambahkan dengan KPK-nya. KPK-nya tadi 60, itu artinya 60 menit. 60 menit itu kita ubah menjadi jam, sama artinya yaitu 1 jam. Jadi jam 7 ditambah dengan 1 jam, kita peroleh hasilnya yaitu jam 8. Maka bus A dan bus B akan berangkat lagi pukul 8. Nah, itulah tadi ya penyelesaian masalah dari contoh soal nomor 1. Contoh yang kedua. Nah, ibu membeli 30 kue keju dan 40 kue coklat. Kedua jenis kue tersebut akan diletakkan ke dalam beberapa piring. Setiap piring berisi kue sama banyak untuk setiap jenisnya. Nah, berapa piring paling banyak yang harus disediakan ibu? Nah, coba kalian amati ya soal tadi. Kira-kira bagaimanakah pemecahan masalahnya? Menggunakan KPK kah atau menggunakan FPB? Nah, jika anak-anak menemukan soal seperti ini atau mirip seperti soal ini, maka pemecahan masalahnya yaitu menggunakan FPB. Yuk kita simak penyelesaiannya ya. Penyelesaiannya tadi kue kejunya ada 40 dan kue coklatnya ada 30. Itu artinya kita akan menentukan FPB dari 40 dan 30. Nah, di sini Ustazah Ria menggunakan pohon faktor. Anak-anak boleh menggunakan pohon faktor ataupun teknik sengkedan ya. 40 kita bagi dengan 2, hasilnya yaitu 20. Kita bagi lagi dengan 2, hasilnya yaitu 10. 10 masih bisa dibagi dengan 2. Hasilnya yaitu 5. Kita lingkari bilangan primanya. 2, 2, 2, dan 5. Faktorisasi prima dari 40 yaitu
2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 2 dikali 5. Itu artinya karena di sini 2-nya ada 3, kita tulis 2 pangkat 3 dikali 5. Selanjutnya kita akan menentukan pohon faktor dari 30. 30 kita bagi dengan 2, hasilnya 15. 15 kita bagi dengan 3, hasilnya 5. Nah, berhenti sampai di angka 5 ya, karena angka 5 termasuk bilangan prima. Kita lingkari semua seperti tadi, 2, 3, dan 5. Jadi faktorisasi prima dari 30 yaitu 2 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 5. Nah, coba anak-anak ingat kembali untuk menentukan FPB, yaitu caranya bagaimana ya? Ya, betul sekali. Untuk menentukan FPB, kita pilih faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Dari faktorisasi prima 40 dan 30 di sini, manakah bilangan yang sama? Iya, tepat sekali, yaitu 2 dan 5. Karena di sini 2-nya ada pangkatnya berbeda, yaitu ada 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 1. Kita pilih pangkat yang terkecil, yaitu 2 pangkat 1. Jadi kita peroleh FPB-nya adalah 2 dikali dengan 5. Hasilnya yaitu 10. Jadi ibu menyiapkan piring yaitu 10 piring. Nah, itulah tadi ya anak-anak pembahasan soal dari Ustadzah Ria mengenai FPB dan KPK. Anak-anak ketika menemui contoh soal ataupun soal cerita seperti yang tadi Ustadzah Ria bahas, boleh menggunakan cara pohon faktor ataupun cara sengkedan. Alhamdulillah, pembelajaran matematika pada pagi hari ini telah selesai anak-anak. Jangan lupa ya apa yang telah Ustadzah Ria sampaikan tadi. Anak-anak pelajari lagi dan tugasnya dikerjakan ya sebagai latihan anak-anak di rumah. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca doa terlebih dahulu. Hayya bina nahtatim darsana bi qiraatil hamdalah wa doa kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa ya anak-anak untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar dan beribadah. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.